Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friends. Dan itu dia, hari ini karena memang pertandingan yang ada di Liga Inggris dan juga La Liga itu baru kick off jam 3 pagi. Gue tappingnya biasanya ya paling lama jam 10 lah, karena sekarang kondisi lagi belum 100% pulih Bell's palsinya. Jadi belum bisa ke cover, sorry. Tapi besok di hari Kamis sudah akan di-update hasil-hasil pertandingan midweek Premier League dan juga La Liga, my friends. Dan gue ingin sapa-sapa dulu buat para my friends yang tentunya tetap setia absen-absen di kolom komentar dengan berbagai macam profesi, antara lain yang selalu mendoakan gue, khawatir, concern, appreciate banget buat kalian semua. Gue sangat-sangat menghargai concern kalian. Kemudian juga shout out untuk joki game online. Ini dia. Penting nih buat push rank ya. Yang mager push rank ada nih jokinya ya. Langsung saja kontak kawan kita yang ada di kolom komentar. Dan juga ada sales kue. Nah, penting karena anak gue nih bentar lagi mau ulang tahun. Jadi kalau ada kue-kue yang custom bisa dikontak juga kawan kita yang ada di kolom komentar ini. Dan tentunya tidak kalah pentingnya ini adalah tukang ledeng, my friend. Tukang ledeng ya. Kalau nanti ledengnya ada yang mampet, nah itu kawan kita harus step up ya, itu dia. Tapi meskipun pekerjaan tukang ledeng syarat dengan keringat dan juga tentunya pekerjaan yang memang membutuhkan begitu banyak pergerakan gitu ya. Namun kita tidak boleh bau badan, my friends ya, karena kalian itu wajib ya melawan bau badan dengan Rexona Men Ice Cold yang memiliki teknologi amino aktif. Ini adalah deodoran pertama yang mampu memiliki teknologi amino aktif. Apa itu? Karena ini adalah teknologi yang mampu 3 kali lebih hebat mengatasi proteksi terhadap keringat, bau badan, dan juga noda di ketiak kalian. Jadi nanti kayak kaos putih kayak gini, itu nanti nggak kuning-kuning ya. Itu dia. Dan ini cocok sekali untuk kalian yang sering sekali bergerak, beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya juga sering olahraga. Dan gue ingin ingatin buat teman-teman juga, para my friends yang ingin mencari rezeki, masih dibuka kompetisi Clipper sampai periode 8 Desember untuk mendapatkan total hadiah Rp500.000 untuk setiap video yang FYP ya. Caranya dan ketentuannya langsung dibaca sendiri. Kalian tinggal ikut aja klip ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga dikredit ya. Source-nya itu adalah YouTube Hanif Tamrin. Semoga kalian mendapatkan rezeki yang cuan dan halal. Oke, kita mulai hari ini. Kita akan membahas sedikit tentang Chelsea yang memang kemarin memperlihatkan grafis yang cukup konsisten ya. Setelah menang dari Burnley, diawali 9 hari yang berat, kemudian dituntaskan dengan sebuah kejutan di mana mereka mampu mengalahkan Barcelona dengan skor yang telak, di mana mayoritas mungkin lebih memfavoritkan Barcelona dalam laga ini. Kemudian bertemu di laga pamungkas dengan sang sosok pemimpin klasemen itulah Arsenal, dan ini menjadi testament. Di situ juga gue ngomong, kita bisa menilai seperti apa Chelsea musim ini ketika bertemu Arsenal, dan dalam laga itu they shown their mojo ya. Jadi semua fighting spirit, preparation yang cukup baik, walaupun bahkan mendapatkan pukulan bermain dengan 10 pemain, Chelsea tampil sangat-sangat outstanding. Dan gue ingin meng-highlight satu pemain yang gue rasa ini dia sudah kembali rediscover permainan terbaiknya, itu adalah Reece James ya. Setelah di-convert menjadi defensive midfield oleh Enzo Maresca untuk di-pairing dengan Moise Caicedo, karena memang Cole Palmer yang berkepanjangan cederanya, sehingga menuntut Enzo Maresca harus didorong sedikit lebih ke depan, bermain sebagai posisi 10. Reece James lah yang dipilih sebagai sosok yang mengimbangi Caicedo untuk memimpin lini tengah ya. Dan kemarin dia memainkan penampilan man of the match, memenangkan hampir setiap duel second ball yang terjadi di lini tengah. Kemudian dia saat Chelsea turun ya menjadi 10 pemain, Reece James yang menjadi sosok yang men-trigger counter attack dengan skema diagonal pass ya, dari tengah langsung menuju Alejandro Garnacho, karena memang pergantian dilakukan di babak kedua. Estevao Willian Dick itu ditarik keluar dan Garnacho yang
ditaruh di atas untuk bisa melakukan counter yang cepat gitu ya. Dan permainan yang ditunjukkan oleh Reece James itu menurut gua secara personal embodies apa yang ditunjukkan juga oleh Maresca ya sebagai seorang pemain pada saat itu. Gue ingat ada satu selebrasi yang luar biasa, dia tampil, dia sebenarnya berada di Juventus ketika Juventus banyak pemain bintang ya, dan dia hanya jadi opsi kedua lah, cadangan lah pada saat itu. Nah ketika dia tampil mendapatkan menit bermain di derby Turin melawan Torino, dia cetak gol dan dia melakukan selebrasi yang sangat memiliki balls atau nyali gitu. Dia langsung selebrasi ini apa sih namanya El Toro. Jadi banteng, karena kan Torino itu memang lambangnya banteng. Jadi dia selebrasi ke depan fansnya Torino dengan gimmick banteng. Jadi itu menunjukkan gila nih orang punya balls banget, dan itu yang ditunjukkan juga oleh Reece James, dan dia show up sebagai kapten kemarin, tampil sebagai man of the match. Kita lihat dulu statistiknya seperti apa penampilan yang luar biasa dari Reece James saat melawan Arsenal. Kita lihat ini yang gue bilang tadi, skema diagonal ball dari Reece James yang men-trigger untuk counter itu selalu diarahkan dari dia ke kiri gitu ya, yang dimana Garnacho sudah menunggu di area sisi kiri lebih ke atas untuk bersiap melakukan counter bersama Joao Pedro, dan akhirnya diganti dengan Liam Delap ya. Dan itu yang harus kita highlight, memang dia kembali merediscover performanya. Ini juga berita yang baik tentunya buat timnas Inggris yang akan segera menghadapi Piala Dunia dan menjadi opsi bisa dimainkan bek kanan, main defensive midfield. Ada begitu banyak hal positif yang bisa kita petik dari penampilan seorang Reece James tadi malam. Setelah pertandingan itu Reece James berbicara kepada The Athletic, meng-highlight betapa penampilan mereka meski dengan 10 pemain mampu menahan imbang Arsenal itu merupakan sebuah statement. Dia bilang, hari ini kami membuat pernyataan yang besar dengan penampilan gemilang versus Arsenal, despite mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Itu yang dari takeaways terhadap kebangkitan seorang Reece James. Semoga ini bisa konsisten dan menampilkan kembali penampilannya di musim terbaiknya. Pada saat itu memang pasti dipegang sama Lampard ya, dia juga bagus banget mainnya pada saat itu. Dan sekarang kita masuk dulu ke pernyataan dari Enzo Maresca setelah pertandingan. Itu dia merasa Chelsea belum masuk dalam kategori kandidat perburuan gelar juara. Karena ini langsung banyak pertanyaan ini masuk ke Maresca ya, karena sudah tampil begitu luar biasa. Mereka juga ada di peringkat kedua. Jadi naturally wartawan akan bertanya, jadi kayak menurut lo, are you in a title race gitu? Jadi jawab secara ini oleh Maresca secara bluntly. Dia bilang di Februari atau Maret, jika kami tetap berada di posisi sekarang, maka kami akan mengejar gelar Liga. Mereka akan mencoba gitu. Namun kita masih berada di bulan November ya, dan pertandingan melawan Arsenal ini hanya memberi kepercayaan diri kepada pemain kami. Jadi ini tidak lebih dari 1 poin ya. Mungkin ada psychological advantage yang bisa dipetik dari pertandingan ini, but that's it gitu. Tidak serta-merta membuat mereka merasa we are in a title race gitu, karena memang mereka adalah salah satu skuad yang memiliki rataan usia termuda di Premier League. Nah, jika Maresca belum mengconsider timnya ya sebagai salah satu kandidat juara, definitely ini juga menjadi pertanyaan kepada juara bertahan. Iya, Liverpool ini menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya dengan ketertinggalan 9 poin atas Arsenal ya, apakah Liverpool sudah resmi keluar dari perburuan gelar juara gitu. Ini yang juga kemarin menjadi perdebatan yang cukup sengit ya, karena ada permasalahan yang sangat serius dari sisi konsistensi di Liverpool pada musim ini, dan juga permasalahan dari posisi pemain bertahan yang pertahanan yang terus-menerus kurang lebih gampang dibobol gitu. Ini belum ketemu nih so far ya. Walaupun kemarin menang atas West Ham, cuman tidak serta-merta menghilangkan mini krisis yang terjadi di Liverpool. Dan pemain Liverpool sendiri mengakui jika mereka officially out of the title race. Disampaikan oleh Alexis McAllister ya kepada The Athletic. Dia menjelaskan jika ketika ditanya apakah kalian bisa mempertahankan gelar, dia langsung menjawab tidak, itu sulit. Saya pikir Arsenal sangat kuat musim ini dan mereka pantas mendapatkannya karena mereka tim yang sangat bagus. Manchester City juga demikian.
kami tidak berada dalam pacuan juara. Bagi kami ini tentang mengumpulkan poin dan memainkan sepak bola kami. Itu yang disampaikan oleh Alexis McAllister, di mana memang ya mungkin step pertama yang ingin dicapai oleh pemain Liverpool saat ini adalah konsistensi dan menemukan ritme dari tim mereka nih yang sekarang diisi begitu banyak pemain yang baru, dan juga harmonisasi di pertahanan yang kebetulan memang di Januari jadi momentum dan kesempatan untuk Liverpool berbenah ya, terutama di sisi defensif ya, karena memang Konate masih terus diincar oleh Real Madrid, kontraknya mau habis, Van Dijk sudah memasuki twilight karirnya, suksesor yang dibeli ternyata cedera ACL dan harus absen selama 1 musim, itu Giovanni Leoni, dan gak ada lagi gitu. Jadi memang ini dikabarkan Liverpool akan enter the market untuk mencari tambahan pemain defensif ya. Ngomong-ngomong soal pemain yang ingin pindah, ini ada kawan kita yang baru 5 bulan pindah ya, sudah ingin pindah lagi. Itu adalah James Trafford yang secara resmi dibeli sebenarnya oleh Manchester City, dibeli kembali ya. Ini kan salah satu produk hasil jebolan Akademi Manchester City, dibeli untuk sebenarnya sebagai suksesor jangka panjang Ederson gitu, tadinya gitu ya. Cuman ada namanya opportunity in the market ketika Gianluigi Donnarumma tiba-tiba available dan City memutuskan untuk bergerak di bursa transfer, dan akhirnya kawan kita inilah yang menjadi korban. Nah, kita coba telaah dulu kenapa kawan kita ini setelah 5 bulan ingin pindah lagi ya. Memang karena menit bermain terutama yang hampir dipastikan tidak akan didapatkan oleh seorang James Trafford. Jadi awalnya Manchester City ini itu memanfaatkan klausa matching rights. Apa itu matching rights? Jadi ketika tim dari Burnley itu membeli James Trafford, ada sebuah klausa yang dimasukkan ke dalam kontrak transfer dari James Trafford oleh Manchester City. Apabila ada tim lain yang ingin membeli James Trafford, City berhak menyamai penawarannya dan menikung transfernya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sang pemain sebenarnya berhak memilih, tapi City punya opsi untuk menyamai setiap penawaran yang masuk untuk James Trafford ya. Dengan klausa ini mereka berhasil untuk mengalahkan Newcastle United dalam perburuan tanda tangan James Trafford ya. Nah, dalam part negosiasi itu James Trafford ini dijanjikan akan bisa mengkudeta Jordan Pickford sebagai kiper nomor 1 Inggris karena dia main di Manchester City. Tentu tim secara kualitas tim lebih baik, dan dari usia dia juga masih muda. Diproyeksikan dia bisa menjadi suksesor Jordan Pickford di timnas Inggris untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dengan kejadian Donnarumma pindah itu kan tidak akan tercapai sepertinya ya. Dan itu yang membuat akhirnya justru bukan hanya 1 tapi 2 kiper Manchester City langsung minta pindah di bulan Januari. Itu adalah Stefan Ortega yang arguably sekarang menjadi pilihan keempat karena ada Bettinelli juga di situ yang diambil sebagai backup, dan pastinya juga James Trafford yang ingin mendapatkan menit bermain untuk mengamankan satu tempat untuk bisa ikut ke skuad Piala Dunia dari timnas Inggris ya. Itu kita lihat nanti seperti apa, siapa yang mungkin menjadi next pelabuhan dari James Trafford. Ada beberapa tim yang mungkin bisa menampung dia gitu kan, untuk bisa menjaga asa dan kansnya untuk tetap bisa ke Piala Dunia ya. Dari situ masih ada juga, kita pindah dulu ke Jerman, di mana ada kawan kita nih yang sepertinya iri hati dengki yang sudah sangat mendalam karena memang ini kalah perburuan tanda tangan Florian Wirtz. Ada presiden kehormatan dari Bayern Munich, Uli Hoeneß, ini memberikan statement yang cukup pedas, di mana dia bilang jika Slot ini sebenarnya ingkar janji ya kepada Florian Wirtz ya. Dia menjelaskan jika statementnya kepada harian Bild di Jerman, dia bilang jika Liverpool menghabiskan 500 juta pound sterling dan menjalani musim layaknya bencana. Dia bilang Liverpool harusnya bermain dengan 5 bola karena para superstar mereka tidak mau mengoper, dia bilang gitu. Kasihan Florian Wirtz, dia tidak mendapatkan bola karena salah Szoboszlai dan pemain bintang lain ingin bermain untuk mereka sendiri. Dan dia juga meng-highlight secara khusus bagaimana Arne Slot itu menjanjikan posisi nomor 10 kepada Florian Wirtz untuk akhirnya memilih Liverpool sebagai pelabuhannya ketimbang Bayern. Namun belakangan lebih sering dimainkan di posisi sayap ya, karena memang secara taktikal
membuat Liverpool kehilangan keseimbangan jika memaksakan formasi tersebut. Yaitu bagaimana menurut kalian, ini emang orang tua yang bitter aja ya, emang pahit aja hatinya gitu kan, atau memang ya ada benernya juga kawan kita ini gitu kan. Cuman disampaikannya mungkin dengan cara ceplos-ceplos saya kayak Coach Justin gitu kan. Oke, berikutnya ada sebuah kabar juga yang masih datang dari Bayern Munich. Itu adalah konfirmasi dari klausa pelepasan Harry Kane yang akan segera resmi diaktifkan. Ya, memasuki jendela transfer musim dingin, ini menjadi deadline ya bagi Harry Kane nanti untuk jika ingin pindah, karena dia memiliki klausa pelepasan atau release clause sebesar 57 juta pound sterling yang akan bisa diaktifkan di musim panas 2026 ya. Ini berarti lebih dari setengah harga yang dibayarkan oleh Bayern Munich untuk mendatangkan dia ya pada saat transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspurs, dan ya definitely diskon yang sangat besar gitu. Namun memang mengingat dia juga umurnya udah 33 kan. Jadi ya ada plus dan minusnya lah. Nah, jika memang dia ingin mengaktifkan klausa ini, deadline-nya teman-teman itu adalah tanggal 31 Januari, penutupan jendela transfer musim panas. Secara secara proses dia harus menyurati Bayern Munich tertulis ya, dan menyampaikan jika dia ingin mengaktifkan klausa pelepasan kontraknya ya. Jadi semuanya harus tertulis. Disampaikan dulu di Januari, baru bisa diaktifkan di bulan Juni 2026. Nah, saat ini Harry Kane memang memiliki gaji yang cukup fantastis, itu adalah 480.000 euro ya per pekan. Nah, jadi dengan begini kalian bisa kalkulasi sendiri lah ya. 57 juta pound, 500.000 euro per pekan. Ya berapa tuh? Kurang lebih modal yang yang harus disiapkan untuk mendatangkan Harry Kane, dan siapa klub-klub yang mungkin memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Nah, secara khusus sendiri ketika didesak oleh harian Bild untuk mengkonfirmasi kepada Harry Kane apakah dia akan mengaktifkan klausa ini, Harry Kane ini jawabannya diplomatis. Dia bilang dia masih bahagia di Bayern, tetapi jika ada kontak dari klub lain, dia akan mempertimbangkan. Ya, kita lihat nanti situasinya kayak gimana. Itu dia bilang ya. Namun saat ini belum ada kontak dengan siapapun. Dia belum mengontak siapapun, dan dia belum menerima kontak dari klub lain atau melalui agennya pun tidak ada. Itu yang disampaikan oleh Harry Kane, sehingga mungkin ini juga bisa dijadikan basis oleh fans Bayern untuk merasa oke, kayaknya gue cukup tenang nih, karena Harry Kane juga nggak pengen pindah, tapi belum ada tim juga yang reach out gitu. Nah, sebaliknya mantan klub dari Harry Kane ya, Tottenham Hotspurs kini sedang berada dalam sebuah konflik. Memang terakhir kali ada sebuah statement yang cukup keras disampaikan oleh Thomas Frank setelah kekalahan atas Fulham kemarin. Dia mengkritik fans Tottenham Hotspurs yang menyiuli pemainnya sendiri, yakni Vicario dan Destiny Udogie. Itu yang dia kritik, dan dia menyampaikan jika para supporter yang menyiuli pemain sendiri itu bukanlah supporter Tottenham Hotspur sejati. Nah, itu yang disampaikan, dan dia kembali double down statementnya. Ini benar-benar Thomas Frank ini dia punya balls juga nih kawan kita nih ya, ngelawan fans sendiri gitu ya. Ini boleh juga kawan kita ini. Dia double down lagi nih statementnya. Jadi bukannya minta maaf ya, di attack lagi sama dia. Dia bilang selalu ada tantangan ketika ada ekspektasi besar. Ini kaitannya tentang dia merasa fans Spurs ini agak delusional ya, agak nggak masuk akal, menginginkan Tottenham Hotspur itu juara di semua kompetisi gitu. Dia bilang ekspektasi besar tidak masalah selama fans Spurs pantas memilikinya ya. Saya pikir secara fair fans Spurs belum pantas memiliki ekspektasi besar. Itu yang disampaikan oleh Thomas Frank, karena selama 6 tahun terakhir Spurs tidak pernah bersaing di kompetisi Piala Eropa, di kompetisi piala gitu ya, di kompetisi Eropa maupun di Liga Inggris. Nah, itu yang disampaikan. Ini juga yang gue sempet touch ya di live reaction bareng Justin. Gue merasa memang ya, gue kan udah berapa kali nonton di Spurs Stadium ya, kalian tahu juga lah kan, gue udah cover banyak pertandingan di sana. North London Derby udah gue cover, bahkan sampai Piala Carabao aja gue cover di situ, karena itu stadion emang sinyalnya top Marco top gitu kan. Jadi gue seneng banget sebenarnya tiap kali IRL di stadion Tottenham Hotspur, dan emang agak delusional jujur
gitu. Mereka mengharapkan, jadi kayak misalnya kalau udah menit 60 timnya kalah tuh, mereka tuh udah kayak maki-maki timnya sendiri gitu. Udah ngedumel, marah-marahin pemain gitu. Dan menuntut juga timnya itu bermain indah gitu loh. Harus juara dan indah. Jadi ini gue agak-agak, ya mungkin mereka punya sejarah dulu ketika ada Gary Lineker di situ apa segala macam. But again, ya secara historical trofi piala butuh waktu lah untuk Spurs gitu kan. Sempat berada di posisi yang cukup stabil bersama Mauricio Pochettino dan you guys are rebuilding. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Thomas Frank itu ada benarnya ya. Berikutnya kita terbang ke Italia, my friend, di mana sebuah pukulan telak harus diterima oleh Luciano Spalletti, di mana Dusan Vlahovic resmi harus menepi selama 3 sampai 5 bulan bahkan ya. Jadi Vlahovic ini memiliki cedera tendon aduktor, nggak susah banget nih ya, paha ya ini apalah itu ya. Jadi kemarin lawan Cagliari ada benturan, jadi dia harus ditarik keluar dan ternyata cederanya sangat serius. Dia bilang, statement official dari Juventus menjelaskan jika tes menunjukkan cedera tingkat tinggi pada pertemuan otot tendon aduktor longus kiri. Konsultasi medis selanjutan akan diperlukan untuk menentukan penanganan yang paling tepat. Sekarang bolanya ada di Vlahovic karena kontraknya akan segera berakhir. Di bulan Januari dia bebas bernegosiasi dengan tim luar negeri di luar Italia. Kemudian di akhir musim dia bebas bernegosiasi dengan tim manapun, include tim di Italia. Dari sisi Juventus masih mengharapkan ada kesepakatan baru yang tercapai antara manajemen baru Juventus Damien Comoli dengan kubu dari Vlahovic, namun sepertinya akan ngaret sampai ke akhir-akhir kontraknya habis ya. It's gonna be very tough gitu. Jadi dia punya 2 opsi, apakah dia visio ya atau dia operasi. Nah, jadi ini yang akan kita lihat ya. Keputusan operasi tentu membutuhkan lebih panjang recovery-nya. Nah, keputusan fisio mungkin dia bisa kembali cepat bermain, tapi mungkin cederanya belum 100% pulih. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus dipertimbangkan. Sementara memang opsi alternatif dari Dusan Vlahovic ini bisa dibilang gak guna ya. Dan ini kata-katanya bukan dari gua, kata-katanya dari legenda Itali. Opsi dari striker cadangan Juventus dibilang tidak berguna. Kalian sepakat atau tidak? Bergabung dengan komentar para Juventini. Itulah Jonathan David dan juga Luis Openda ya. Keduanya diberikan beberapa kali kesempatan oleh Spalletti. Meskipun memang kalau bermain sebagai starter ya di eranya Tudor, ya Jonathan David mungkin bisa dihitung jari lah. Luis Openda yang hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan sebagai starter. Ya mungkin ada 1-2 kali, tapi ya bukanlah di kompetisi yang penting. Nah, makanya mungkin malam 2 malam lagi itu mereka akan diturunkan di Piala Italia. Jadi mostly akan pemain cadangan nih yang akan diturunkan. Nah, itu kita lihat nanti seperti penampilannya. Dan secara khusus dari Football Italia dilansir ini statement dari Francesco Graziani, salah satu legenda Italia, menyinggung tentang sebenarnya ini 2 pemain ini nggak guna, dibilang gitu kan. Minggu lalu saya mengkritik Spalletti karena baru masukkan striker pengganti Jonathan David dan Luis Openda di menit ke-88 gitu. Kenapa lu baru ganti menit 88 striker, gimana lu mau bikin gol, kan imbang-imbang mulu tuh dari kemarin ya. Hari ini saya paham ketika melawan Cagliari, dia jadi paham kenapa Spalletti memutuskan itu. Keduanya, Jonathan David dan Luis Openda, benar-benar seperti tidak ada. Dia bilang ini nggak ada, lu masukin juga nggak jadi apa-apa gitu. Saya tidak pernah melihat 2 pemain tampil begitu buruk bersamaan. Itu yang disampaikan oleh Francesco Graziani. Untuk Jonathan David gue sepakat ya. Mungkin pindah dari dari Liga Prancis juga dulu. Adrien Rabiot kan nggak langsung nyetel, bahkan dia sempat vakum lama gitu kan, baru akhirnya dia dapat menit bermain setelah setahun. Tapi habis itu nyetel gitu. Emang butuh waktu untuk waktu itu match fitness. Beda kasusnya sama Jonathan David yang dia nggak pernah absen selama 1 musim bermain karena Rabiot kasusnya kan dibekukan oleh PSG pada saat itu, nggak mau perpanjang kontrak. Nah, sementara Jonathan David nggak gitu. Tapi memang ada adaptasi yang dibutuhkan. Begitupun dengan Luis Openda. We are still in early December. Kita lihat nanti seperti apa. Menit bermain tentu akan lebih banyak didapatkan oleh keduanya karena tidak adanya Dusan Vlahovic. Jadi kita akan bisa menilai secara lebih clear lagi bagaimana nanti kedua pemain ini secara penampilan. Dan
terkhusus untuk Luis Openda sebenarnya memang klausa peminjamannya ini tuh memiliki klausa pengaktifan peminjaman jadi pembelian permanen dengan cara yang mudah. Jadi Juventus itu hanya harus finish di top 10 untuk akhirnya transfer dia jadi permanen. Nah, jadi ini pedang bermata dua nih ya. Kalau misalnya ternyata busuk nih si Openda, ya nggak mungkin dong Juventus nggak di atas posisi 10 ya kali gitu kan. Tetap harus dibeli kawan kita ini, dibelinya mahal pula gitu kan. Ya nggak tahu lah ya, kita lihat nanti seperti apa. Nah, kita sekarang pergi ke Inter Milan di mana sudah mencanangkan Oaktree Capital ini untuk suksesor dari Jan Sommer ya. Inter siap all out untuk mendatangkan kiper Spurs Vicario. Ya, ini penting sekali ya. Penting sekali ini kenapa? Karena memang kalian tahu lah kemarin Spurs itu sedang disiuli kawan kita ini Vicario. Dia kan memang kiper ketiga timnas Italia ya gitu. Dan ini bertepatan dengan di akhir musim ini itu Jan Sommer akan resmi meninggalkan Inter Milan karena kontraknya sudah habis dan dia juga sudah berusia sangat-sangat tua gitu ya. Kemudian korelasinya memang Inter juga sempat mengincar Vicario sebelum sang kiper memilih untuk bergabung ke Spurs di tahun 2023. Jadi sebenarnya ini adalah incaran lama ya yang memang dipertimbangkan sebagai suksesor dari Andre Onana pada saat itu. Dan emang seperti yang gue jelaskan tadi, dia tampil buruk kemarin gitu kan lawan Fulham, salah pengambilan keputusan malah keluar tapi justru jadi blunder dan mendapatkan siulan dari fansnya sendiri gitu. Dan kontrak Vicario sendiri ini masuk dalam parameter budget yang dimiliki oleh Inter Milan karena dia dikontrak sampai 2028 dengan gaji hanya 2,5 juta pound per musim. Jadi secara budget masuk nih sama Marotta gitu ya. Tapi apakah Oaktree Capital mau mengeluarkan investasi untuk mendatangkan Vicario? Karena definitely kan mahar transfernya pasti cukup fantastis gitu ya. Ya kita lihat nanti seperti apa pergerakannya. Memasuki Januari mungkin udah mulai tuh Marotta biasanya kan memang juru transfer yang hebat itu menyelesaikan transaksinya jauh lebih awal gitu. Jadi kalau dia mau datang ini musim panas, ngobrol dan negonya tuh dari Januari. Jadi sisanya tuh udah tinggal detail-detail aja. Kayak komisi agen gitu kan. Kayak mungkin cicilannya berapa kali gitu. Udah yang tinggal gitu-gitu doang lah teman-teman ya. Berikutnya kita masuk ke Spanyol. Di mana ada sebuah berita yang kurang mengenakan dari Ronald Araujo. Dia mendapatkan cuti ya dengan limit tidak terbatas gitu. Jadi Barcelona memberikan cuti tanpa deadline untuk Ronald Araujo yang memang sedang mengalami isu mental health ya. Dia mendapatkan bulian yang cukup besar ketika kemarin mendapatkan kartu merah ya melawan Chelsea. Penampilannya juga up and down bersama Barcelona, itu membuat kawan kita ini terpukul secara mental dan akhirnya Barcelona memberikan libur ya. Lu ini dulu deh, pikiran lo balikin dulu deh gitu intinya gitu. Dan saat ditanya oleh wartawan kepada Hansi Flick kapan dia kembali, ini belum dijelaskan secara rinci. Dia bilang Ronald Araujo belum siap untuk menghadapi Atletico Madrid ya di partai midweek ini. Ini situasi yang bersifat privat, tolong dihargai. Itu saja yang bisa saya katakan. Itu yang disampaikan oleh Hansi Flick terkait kondisi terkini dari Ronald Araujo. Jadi mungkin kita akan kembali melihat Eric Garcia yang di kanan gitu kan, Kubarsi nanti kembali lagi berduet dengan pemain muda, dan di kiri mungkin ada siapa sih namanya yang Balde ya gitu. Nah kita lihat nanti apakah mampu mengcounter ya skuad Atletico yang memang gaya mainnya lebih fisikal gitu kan, lebih mean gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, jam 3 kick off-nya dan kita akan update besok ya. Oke, itu dia, dan gue kembali mengingatkan untuk Subaton Season 2 akan segera dimulai dan gue sudah menentukan tanggalnya, itu adalah tanggal 9 Desember jam 7 malam ya. Jadi konsepnya gue tidak akan langsung ke Italia teman-teman, ini gue jelaskan di sini dulu ya. Konsepnya gue akan live ya selama 24 jam di rumah ini ya. Jadi di lantai bawah nanti, ini kan studio di lantai 2. Lantai bawah tuh ada tempat nongkrong, ada pantry,
ada kolam renang yang bisa nampung buat squad Subaton gua itu live di sana selama 24 jam. Akan ada 6 konten kreator yang bergabung dengan squad Subaton gua. Nama programnya adalah Subaton FC ya. Jadi gua akan announce besok siang siapa aja para konten kreator yang akhirnya bergabung di squad Subaton FC ini ya. Ngapain aja live 24 jam? Banyak teman-teman ya. Yang pertama itu nanti akan ada guest star setiap harinya ya. Jadi kalau kalian nanti nonton live-nya, berpartisipasi di live-nya, milestone hariannya tercapai, nggak hanya live-nya otomatis akan extend ke hari berikutnya, tapi juga kalian akan mendapatkan bintang tamu yang benar-benar edan gitu. Bintang tamunya itu akan kita reveal setiap harinya. Jadi nanti ada termometernya lah di sini ya. Misal ini gue misal aja nih ya. Live bareng Ferry Irwandi gitu. Nah, nanti ada milestones-nya tuh. Nah, kalau tercapai ya udah Ferry Irwandi datang gitu. Atau yang ini salah satu yang gue konfirmasi yang udah pasti ada ya. Ini udah pasti ada nih ya. Tinggal kalian capai aja milestones-nya. Itu adalah merosting Bung Toel. Itu dia. Jadi gue telepon Bung Toel, "Bang, boleh gak gue ngerosting lu?" "Boleh," katanya gitu. Dia bersedia. Jadi gue udah milih juga komikanya. Siapa yang akan. Jadi dia akan duduk. Kita akan roasting dia. Dan dia akan menerima gitu. Dan kita nanti akan belajar POV seorang Bung Toel. Kenapa pemikirannya seperti itu. Kita ulik teman-teman gitu ya. Tapi dia mau loh. Jadi gue sangat appreciate itu. Itu menunjukkan kalian bisa punya pandangan yang berbeda tapi tetap dewasa untuk saling agree to disagree gitu. Itu salah satunya ya. Kemudian nanti ada milestones goals besarnya. Goals besarnya itu adalah bisa live di Itali, di Sassuolo, dan live bareng Captain JIZ. Nah, ini menurut gua sebuah tujuan yang luar biasa karena gue ingat ketika kita resmi tersisih dan mimpi Piala Dunia kita hilang, momen yang nggak bisa gue lupakan itulah JIZ bersihin lapangan, ngambilin sampah tuh dan bilang ke penonton udah jangan buang sampah gitu. Jadi kita masih belum selesai pertandingannya. Itu bikin gue berkaca-kaca gitu, kayak gila nih kayak kita nggak pantas ya dapetin JIZ gitu. Makanya gue tuh gue pengen banget nih sekali ya, gue pengen bisa ngobrol sama dia, live sama dia, gue pengen tahu personality-nya kayak dia, personality-nya dia itu seperti apa dan what drives him gitu, apa yang membuat dia menjadi karakter seorang JIZ sekarang dan kenapa dia bisa survive di Italia and so on and so forth gitu. Itu menurut gue tuh menarik sekali ya gitu. Itu goals besarnya. Jadi ya kalau milestones-nya tercapai ya kita langsung terbang gitu ya ke Italia gitu. Ya kurang lebih menu-menunya seperti itu gitu ya. Jadi kalian dapatlah gambarannya dan in between akan ada IRL juga gitu. Jadi mungkin gue lagi coba telepon beberapa teman-teman yang ada di klub Liga 1 ya, barangkali ada yang berkenan untuk gue boleh IRL di situ ya. Kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa, is okay juga. Ya ada live reaction juga dan banyak ya bintang tamunya yang akan kita persiapkan banyak ya, aneh-aneh deh dan nggak kepikiran gitu. Anjir, kok tiba-tiba Bang Hanif live sama ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, secara khusus ada satu kreator yang belum nge-reply gue, yang gue pengen banget dia ada dan gue pengen banget belajar dari dia. Boleh nggak gue minta tolong sama seluruh my friends, kita ke postingan terakhirnya Dian KT yuk, kita bilang komen aja gitu kalau Bang boleh nggak datang ke Subaton gua gitu ya. Itu aja, gua sangat mengidolai Dian KT dengan seluruh kreativitas dan personalitinya dia dan gue pengen banget ngulik Dian KT gitu dan unfortunately belum dibalas, mungkin sibuk kemarin lagi ke China ya gue lihat gitu ya. Semoga Bang Dean izin nih gue call out nih ya, Bang Dean, semoga Bang Dean berkenan untuk main ke Subatonnya kita ya. Itu dia my friend, hari ini menunya seperti itu dan Bang Dean dan Bang Apip, Bang Apip juga tuh ya, Bang Apip yang pertama kali nge-recognize gue bikin FMS tuh, gue juga sangat appreciate. Gue udah
DM Bang Apip, tapi Bang Apip balas gitu ya. Semoga teman-teman yang lain juga segera mengkonfirmasi. Mostly udah confirm ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih my friends. Kita akan ketemu lagi hari Kamis. Ya, hari Kamis pasti ada Rexona FMS bersama Tio Utomo. Jadi tunggu juga episode besok dan as always my friends, have a lovely day.